ini peraturan DHE yang baru dikeluarkan akan memberikan dampak positif terhadap rupiah, tapi memang dampaknya tidak akan immediate kita lihat sekarang. Karena pasti itu flow yang masuk dari devisa hasil ekspor yang akan disimpan dalam negeri, kemungkinan baru akan jumlahnya itu akan meningkat dalam 1 sampai 2 bulan ke depan. Sedangkan yang sedang kita hadapi di kondisi saat ini itu adalah perubahan ekspektasi pasar, terutama terkait dengan US dollar interest rate, di mana ekspektasi kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat ternyata belum selesai. Ini yang kira-kira membuat rupiah cenderung underperform lawan currency yang lain. Di sisi lain, flow baik ke pasar saham ataupun ke pasar obligasi selama bulan Juli kemarin itu sudah cukup tinggi dan ada technical reversal dalam 1 minggu terakhir. Jadinya kami memandang pelemahan rupiah yang sedang terjadi pada kondisi saat ini sebenarnya lumrah terjadi dan posisi di 15.175 ini merupakan posisi yang masih oke. Ini berarti Bank Indonesia membiarkan mekanisme pasar yang baik itu berlanjut. Dan kita memang pada tahun ini melihat dengan dinamika yang ada, fundamental rupiah itu berada di antara 14.800 sampai 15.200. Baik, apakah pemangkasan rating yang dilakukan Fitch Rating untuk Amerika Serikat ini akan menjadi sebuah indikasi seperti apa arah kebijakan The Fed ke depan? Pada dasarnya, terkait dengan kredit rating Amerika Serikat, dulu juga sudah pernah terjadi S&P menurunkan rating Amerika Serikat sekitar kalau nggak salah 11 sampai 12 tahun yang lalu ya. Dan ketika adanya penurunan rating dari S&P ini, menariknya ya, kalau ini bedanya kasusnya itu di Amerika, karena Amerika ini merupakan backbone dari sistem keuangan dunia, penurunan rating yang terjadi di Amerika Serikat mengakibatkan terjadinya risk off, mengakibatkan dolar menguat temporary. Ini yang sedang terjadi juga pada kondisi saat ini. Apakah ini akan mengubah arahan The Fed? Saya lihat ini tidak akan signifikan mengubah arahan The Fed karena The Fed tetap melihat inflasi. Dan apakah ini akan material? Dalam jangka pendek sesuai yang dikatakan statementnya oleh Fitch semalam, eksepsionalisme di dalam sistem keuangan Amerika, di mana Amerika itu merupakan global reserve currency, akan membuat fleksibilitas keuangannya sangat tinggi. Sehingga kami melihat dampak jangka menengah sampai jangka panjang dari penurunan rating Amerika Serikat tidak akan material selama tidak ada negara lain yang bisa menggantikan peran US dollar. Jadinya saat ini yang sedang terjadi itu adalah knee jerk reaction. Pelemahan rupiah ini kita lihat kemungkinan hanya akan terjadi dalam 1 sampai 3 hari ke depan. Setelahnya mudah-mudahan kita bisa menemukan keseimbangan yang baru. Baik, kalau kita melihat Bank Indonesia ini mungkin belum ada urgensi untuk menaikkan suku bunganya begitu. Namun ada asumsi juga kalau memang Bank Indonesia bisa lebih cepat untuk memangkas suku bunga acuannya. Namun The Fed sendiri masih kemungkinan akan ada 1 kali lagi kenaikan di sisa tahun 2023 ini. Apabila ternyata nantinya suku bunga acuan di Bank Indonesia dan The Fed ini menjadi setara, seperti apa ini akan mempengaruhi pergerakan aset keuangan kita? Nah, pada dasarnya ada satu hal yang mesti kita ingat, bahwa spread Indonesia interest rate lawan US interest rate itu harus tinggi, itu berada dalam sebuah situasi di mana inflasi Indonesia tinggi bersama juga dengan defisit neraca berjalan yang besar. Itu adalah asumsi yang berjalan sekitar 15 tahun terakhir, Mbak. Sedangkan kondisi saat ini sudah mulai berubah karena reformasi yang terjadi sudah membuat neraca berjalan kita lebih kuat. Trimegah sendiri punya non-consensus call bahwa tahun ini neraca berjalan kita masih surplus dan juga Bank Indonesia sebenarnya masih bisa untuk melakukan pemotongan tingkat suku bunga, tapi memang sangat bergantung kepada kapan The Fed ini pivoting. Karena itu kami lihat begitu The Fed melakukan delivery untuk kenaikan tingkat suku bunganya yang terakhir, dan ketika pivotnya terlihat, itu merupakan momentum bagi Bank Indonesia untuk bisa berfokus kepada
inflasi yang trennya terus-menerus untuk turun. Sehingga nantinya Bank Indonesia bisa memulai monetary easing. Baik, artinya jikapun ini terjadi, persamaan suku bunga acuan di Bank Indonesia dan juga di Amerika Serikat, ini tidak akan memberikan guncangan yang signifikan untuk aset keuangan kita yang akhirnya akan merusak kestabilan rupiah? Ini pada dasarnya merupakan sebuah keraguan yang masih ada di pasar keuangan kita dan juga banyak pelaku pasar yang concern terkait hal ini. Tapi kita jangan lupa kalau dibandingkan negara Asia yang lain, Indonesia itu merupakan satu dari 3 negara Asia yang tingkat suku bunganya masih di atas the Fed. 3 itu adalah India, Indonesia, dan Filipina. Perbedaan kita dibandingkan India dan Filipina, inflasi kita steadily turun terus dan juga current account kita sudah surplus. Dan kami dari Trimegah memandang boleh jadi bahwa current account yang surplus yang kejadian ini trennya masih akan bisa berlanjut walau dalam magnitudo yang lebih kecil. Kalau ini tercapai, sebenarnya kondisinya adalah ketergantungan Indonesia terhadap flow dari investor asing untuk menjaga kestabilan keuangannya menjadi lebih kecil juga. Seperti yang kita lihat saat ini penurunan bond yield dan IHSG yang kembali merangkak dalam 2 bulan terakhir itu tidak memerlukan kenaikan yang terlalu material dari kepemilikan asing. Dan kalau untuk pasar obligasi sendiri, yang mendorong rally di tahun ini adalah kepemilikan dari non-bank financial institution seiring dengan semakin dalamnya pasar keuangan Indonesia.